Sekarang ke rangka apendikular. Jadi rangka apendikular ini atau rangka tambahan ya, di luar dari tulang dada, tulang rusuk dan tulang belakang. Kita punya gelang bahu, ekstremitas atas, gelang panggul, dan ekstremitas bawah. Yang pertama gelang bahu. Gelang bahu ini terdiri atas dua, ada klavikula atau selangka yang warna kuning dan skapula atau belikat yang warna merah. Jadi kalau dilihat di sini, klavikula itu dia menempel dengan manubrum atau bagian dari tulang dada ya, yang warna biru. Nah, terus sedangkan tulang skapula itu dia nempel atau bergantung pada otot punggung kalau kelihatannya dari belakang. Dan kalau misalnya dari ujung lateralnya di bagian sini itu dia ada sendi di sini ya kan. Ada sendi yang dia itu sendinya juga berhubungan dengan humerus atau tulang lengan atas gitu. Jadi masing-masing skapula itu ada dua, kiri dan kanan gitu ya. Klavikula juga, jadi ada kiri dan kanan. Selanjutnya ekstremitas atas. Ekstremitas atas ini yaitu tulang pergelangan tangan ya. Tulang tangan ya, lengan gitu ya. Jadi dari sini dulu. Jadi ini kita udah tahu kalau ini tadi ada belikat dan selangka ya, tulang belikat dan tulang selangka. Terus di sini ada sendinya. Nah, jadi yang bagian sini ini humerus atau lengan atas, terus di bawahnya ada ulna atau tulang hasta dan radius atau tulang pengumpil. Jadi bagian yang dekat jempol itu, jadi kalau bagian bawahnya itu ini ke tangan ya, jadi jari-jari tangan. Nah, kalau membedakannya, kalau radius itu dia dekat dengan tulang jempol, sedangkan kayak ulnanya di bagian kelingking, jadi kayak ujung-ujungnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat jari tangan itu ada karpal. Karpal di sini maksudnya pergelangan tangan. Terus ada metakarpal, telapak tangan, dan ada falanges atau ruas-ruas jari-jari tangan. Ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi yang dekat dengan jempol itu radius, ulnanya di dekat dengan kelingking ya. Nah, falangs itu adalah ruas-ruas jari tangan yang warna biru. Metakarpal itu telapak tangan yang warna merah, dan karpal ini yang warna kuning. Nah, jadi jumlahnya ya. Nah, masing-masing terdiri dari dua. Jadi humerusnya berarti kiri kanan 2, ulnanya kiri kanan 2, radius kiri kanan 2. Nah, kalau untuk tulang jari tangan, kita mulai dari karpal. Karpal itu untuk satu tangan itu ada 8. Jadi kalau dikali 2 tangan berarti 16. Terus metakarpal itu ada 5 untuk satu jari tangan. Jadi kalau 2 berarti 10. Untuk falanges itu ada 4 jari tangan. Ada 4 untuk satu jari tangan. Kalau 2 berarti 28 gitu ya. 14 ya tadi satunya. Nah, fungsi dari ekstremitas atas ini adalah untuk menggenggam sesuatu atau untuk mengangkat sesuatu gitu ya. Gitu. Oke, kita ke gelang panggul. Gelang panggul ini adanya di bawah ya. Jadi gelang panggul ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ilium atau tulang usus. Terus ada pubis, tulang kemaluan di bagian bawah. Terus ada ischium, tulang duduk ya. Terus ada lubang-lubang di sini, lubang yang di bagian depan atau anterior itu ada obarator foramen ya. Terus yang bagian kayak mirip love itu berisi kantong kemih, dia lubang tapi nanti di dalamnya itu isinya kantong kemih. Terus yang di bagian posteriornya itu ada lubang juga ya gitu. Nah, di bagian anterior itu ada simfisis pubis atau persendian. Jadi gelang panggul di bagian depan itu dia bersendi dengan simfisis pubis ya. Sedangkan gelang panggul di bagian belakang itu bersendi dengan sakrum atau tulang kelangka
gitu. Nah, jadi tulang panggul ini disebutnya sebagai koksae ya, berfungsi untuk menahan berat tubuh. Nah, jadi gelang panggul itu kan dia berhubungan dengan ekstremitas bawah ya. Jadi ini kan kita udah belajar nih tadi gelang panggul, koksae gitu ya, tulang panggul. Nah, sekarang ke ekstremitas bawah atau kaki, dia berfungsi untuk berjalan. Di sini ada femur atau paha, masing-masing 2, kiri dan kanan ya. Terus ada patella, tulang tempurung lutut masing-masing 2, tibia itu tulang kering yang agak gede ini ya, masing-masing 2, berarti fibula itu tulang betis itu ada 2 gitu ya. Jadi satu kiri dan kanan berarti 2. Nah, terus jari kaki itu ada yang pergelangan kaki atau tarsal, terus lapak kaki, metatarsal, dan falanges atau ruas-ruas jari kaki. Nah, kita lihat lebih dekatnya. Jadi tarsal itu tadi pergelangan kaki, dia jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya. Berarti untuk 2 kaki berarti ada 14 di sini bisa dilihat. Ya. Tarsal ada 2 kali 7 berarti 14 ya. Terus metatarsal yang warna merah ini atau pergelangan kaki ada 5 masing-masingnya. Berarti kalau 2 kaki gitu ya, berarti 2 kali 5 10. Terus falanges yang warna biru itu ada 14. Satu kakinya berarti kalau 2 itu 2 kali 14 berarti 28 ya. Nah, telapak kaki manusia itu dia melengkung ya, tidak mendatar, tapi tidak kaku gitu ya. Melengkung dan tidak kaku, berfungsi sebagai pegas saat berjalan. Nah, jika ligamen-ligamen pada telapak kaki itu melemah, maka kaki akan datar. Nah, ini yang membuat jari-jari kaki itu kayak melengkung karena ada ligamen gitu, dan tendon juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mendatar, maka tentunya artinya kayak ligamen dan tendonnya itu melemah gitu. Mungkin itu aja untuk ekstremitas atas, bawah, gelang panggul, dan gelang bahu.